Pak, maaf, izin Pak, nanti ada sesi pertanyaan, terus link materi bisa di-share nggak di nanti Pak? Atau dibikin grup? Iya, siap. Materi dibagikan. Materi karena, dari... Iya, kita kan karena nggak ada materi, kita nggak ada di grupnya juga nggak ada, materinya juga nggak ada. Jadi ikutin ini kan cepat ya Pak ya? Iya, betul. Jadi mohon, karena saya tertarik banget Pak. Baik ya, akan makasih, dibagikan. Pak. Baik, terima kasih. Nanti setelah dibagi tanggung jawab Ibu ya, nanti ada ujiannya. Iya. Nah, ada pertanyaan dari Zhengzum? untuk izin Ibu, jadi untuk materi nanti akan disampaikan sesuai dengan mereka yang sudah mendaftar pada kegiatan hari ini, akan dikirimkan oleh panitia secara personal melalui WhatsApp. Dan jika ingin mereview secara keseluruhan, kegiatan ini juga live, jadi tersimpan di kanal YouTube Yarsi. Ada di YouTube. Ya. Iya, betul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, mungkin di Zoom dulu. Pertama, untuk ada raise hand atau Bapak teks? Ibu yang ada di Zoom, silahkan yang ingin bertanya boleh raise hand dan open mic. Kami persilahkan 2 orang penanya. Oke, baik, ini ada dari Bapak Sofiun Nadiloh. Ya, kita nggak bisa. Ya, mungkin nama dari mana dan ditujukan ke narasumber siapa ya? Ya, silahkan Pak Sofiun untuk open mic dan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Madura, Pak. Dari masjid. Bapak Sofiun boleh on kamera agar peserta Saya secara langsung bisa melihat Bapak. ya, nama saya Taufikur Rahman, Pak. Bukan Sofiun. Kebetulan ini saya menggunakan laptopnya istri saya. Oh, oke, baik, Ya, siap. jadi begini, Pak, intinya. Kalau berbicara kepemimpinan, instrumen yang sudah di hadapan mata ini adalah pemilu, Pak. Kalau diskusi pada hari ini itu akan, kalau tidak langsung menyentuh kepada instrumen, itu nanti hanya menjadi referensi saja. Permasalahannya di lapangan itu, ini banyak terjadi pemaksaan. Saya harus menang. Yang perlu kita pelajari, instrumen itu, aturan perundang-undangan termasuk diantaranya di TPS. Banyak kelemahan-kelemahan karena kami mantan penyelenggara pemilu, banyak kelemahan-kelemahan di regulasi. Ya, baik itu aturan perundang-undangan diri pemilu, terutama yang di TPS. Sekarang ini yang idealnya single identitas. Jadi satu orang bisa memilih. Lah ada kalanya di TPS itu dicoblos orang lain. Ya. Sehingga bisa diatur suaranya. Siapa yang akan menang, tergantung kepala desa. Lah, bagaimana diskusi ini perlu diskusi bagaimana mengeliminir celah-celah kecurangan di lapangan. Itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih karena bagaimanapun juga debat kesana kemari tidak ada hasilnya. Kalau dambaan kita pemimpin yang memang yang kita impikan tidak tercapai karena kecurangan-kecurangan. Mungkin demikian Pak. Poinnya kita tanggap. Langsung ada penanggap? Mau langsung dijawab atau ya, ini ditampung dulu Pak? Pemilu yang faktanya ada kita tampung dulu ya pemaksaan Pak, ya. Itu bagaimana dari diskusi ini diharap bisa jadi arahan gitu ya. Ketika menemui itu harus bagaimana gitu. Terus terang perlu saya sampaikan Pak. Saya sampaikan hanya nambahkan saja. Kecurangan-kecurangan itu banyak terjadi yang mana di situ penetrasi atau infrastruktur lemah, khususnya di desa-desa. Kalau di perkotaan aman. Pengikut kita yang memang mendampakkannya saya terjemahkan sana itu mungkin banyak di wilayah perkotaan. Tapi yang penetrasi yang lemah dari pemerintah atau pihak yang mengerti, yang paham itu banyak kelemahan-kelemahan kecurangan itu terjadi. Oleh karenanya perlu kita bedah supaya nanti bisa melek semuanya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dengan Bapak siapa ini tadi, Pak? Saya Taufikur Rahman, Pak. Taufikur Rahman, masih. Ya, baik. Mau langsung dijawab, Pak Moderator, atau dikit? Pak, izin masih ada lagi? Kita nggak boleh bertanya nih di sini. Di situ nggak ada ya, udah ya. Di Zoom ada satu lagi. Di grup satu lagi, di Zoom dulu Ibu. Ibu
kami persilahkan kepada Ibu Almarzuki untuk bertanya. Ibu Ana Almarzuki, ya silakan. Open mic dulu Ibu, di open mic. Mic-nya. Ibu Ana di unmute, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Roihatul Jannah. Saya dari Institut Agama Islam Khazinatul Ulum Blora, Jawa Tengah. Terima kasih. Saya izin bertanya bahwa tadi disampaikan bahwa pemimpin itu harus seseorang yang jujur dan juga amanah begitu, terus juga cerdas. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali orang-orang cerdas dan banyak sekali pemimpin cerdas. Tetapi negara kita sangat krisis akan adanya korupsi, bahkan hal itu dilakukan oleh umat Islam sendiri yang ketika kampanye menggunakan politik identitas atau agama. Nah, bagaimana cara kita mahasiswa untuk tidak apatis terhadap politik yang saat ini banyak sekali problematik dan dilematik yang membingungkan kita, sehingga kita sebagai mahasiswa untuk memilih pemimpin juga banyak yang golput begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan ada Om di sini dulu ya. Baik, Ibu silakan di mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Ima. Yang saya tanyakan adalah kepemimpinan nasional itu sebenarnya indikatornya apa gitu kan? Kepemimpinan nasional itu dambaan umat Islam. Otomatis ada korelasinya ketika kepemimpinan nasional itu persyaratannya berarti tidak melenceng dari syariat-syariat Islam seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa sih sebenarnya syarat-syarat dikatakan itu sebuah kepemimpinan nasional itu? Itu persyaratannya apa? Seperti itu. Apakah tablik, amanah, atau seperti apa gitu kan? Nah sekarang kita tahu bahwasanya kepemimpinan sekarang ini adalah kepemimpinan apa gitu kan? Yang ugal-ugalan, yang konstitusi diobrak-abrik. Seperti itu. Pamanlah disodorkan, inilah ini. Hanya untuk sekedar anaknya supaya maju. Itu kan menurut saya bahwasanya ketika mudah-mudahan ini sampai ya kepada Pak Presiden, ketika ingin melakukan sesuatu manuver-manuver, tolonglah bahwa 270 juta jiwa yang Bapak pimpin itu tidak semuanya bodoh. Seperti itu, tidak semuanya bodoh. Ada kami kaum-kaum yang S1, S2, S3 bahkan profesor, S dondong, profnya banyak banget. Semua itu kami lalui dengan berdarah bernanah, melakukan kajian-kajian ilmiah. Jadi saya mohon Bapak Presiden, bahwasanya ketika Bapak mengambil manuver-manuver, keputusan-keputusan untuk melanggengkan dinastinya, tolong ingat Bapak, bahwasanya tidak semua rakyat Bapak bodoh. Tidak semua. Baik, Ada Ibu, kami kita ya. udah tanggap pertanyaan tadi Maksud ya. saya gini Pak, jadi sebenarnya kepemimpinan kita kaum intelektual, maksudnya yang mendambakan kepemimpinan nasional itu yang tablik, amanah, itu kan kita harus ada role model. Role model kita kan, kita ibaratnya dalam rumah tangga, role model itu adalah ibu, bapak untuk anak-anaknya. Nah kita di negara, role model kita adalah presiden. Sementara presiden kita ini kacau balau, hancur, rusak. Terus kita mau kepemimpinan yang bagaimana? Sementara di tangannya itu seperti itu. Ibu. Tolong. Kita udah dapat poinnya. Bapak mungkin insya Allah mudah-mudahan ditangkap dan ada solusinya Waktunya seperti terbatas, apa ya. gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Silakan yang kedua. Boleh Pak? Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah diizinkan untuk bertanya. Sebenarnya banyak pertanyaan. Nama Ibu dari? Oh ya lupa, maaf Pak. Nama saya Yenti, kebetulan di bidang pendidikan swasta. Nggak mau berkeluh kesah. Takut ini. Iya udah capek buat. Gini loh Pak, sedikit aja Pak. Mengenai pemimpin itu sidik, amanah, fatona.
perasaan saya dari tahun 1998 yang reformasi itu tidak boleh KKN, tidak boleh kekeluargaan. Kenapa ya Pak? Kok masih di sekarang ini masih ada KKN? Bahkan dari boleh dikatakan, ya maaf, yang lain maaf, mohon maaf jangan kesinggung. Sampai ke wali kota, ke gubernurnya, itu masih aja KKN. Terus, yang apakah sudah ada undang-undang supaya pimpinan itu tidak KKN? Baik di pemerintah yang lain, baik daerah maupun pusat. Itu. Dan apalagi kami yang di swasta tidak perhatiin sama sekali. Yang ada korupsi terus. Pak, itu aja. Terus Baik. undang-undangnya apa udah ada supaya pemimpin itu tidak boleh lagi KKN. Itu Baik, aja itu Pak. pertanyaannya Dan tolong itu. lagi Pak, yang koruptor itu dimiskinkan. Benar, dimiskinkan. Biar mati karirnya sekalian, biar nggak ada. Contohnya di Cina, siapa yang koruptor langsung dihukum, atau di Korea Baik. juga. Kenapa kita tidak berhormat ke negara lain? Baik, Biar dapat poinnya Ibu koruptor ya. tidak ada. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum terakhir, warahmatullahi Yang wabarakatuh. ya, baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu. Perkenankan saya menyampaikan komentar ya. Atau nanti mungkin ada sedikit pertanyaan satu. Supaya semua kenal Pak, Ya. mohon nama dari Ya, nama saya Bunyan Sabtomo, pensiunan Deplu, sekarang aktif di Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan 2 hari yang lalu saya akan komentar terkait dengan Islamofobia dan geopolitik. 2 hari yang lalu kita mengadakan refleksi mengenai dunia Islam dan harapannya untuk tahun 2024. Kita melihat tantangan utama dunia Islam saat ini adalah Islamofobia, dan itu kecenderungan meningkat. Di situ bicara Prof. Noto juga yang fokus mengamati Islamofobia. Menurut dia, Islamofobia itu ada berbagai jenis ya, 5 jenis. Itu hasil penelitian yang membawa beliau menjadi profesor. Menurut dia, Islamofobia itu jenisnya adalah pertama, cultural Islamofobia, humanitarian Islamofobia, religious Islamofobia, political, yang terakhir adalah genocidal Islamofobia. Tapi kalau menurut saya lebih simpel, yaitu praktisi ya. Jadi Islamofobia itu dimulai dari hati, ya kan? Ada yang anti-Islamnya itu hanya dipendam dalam hati, ya kan? Terus ada yang diucapkan, tapi ada juga yang tindakan. Kita kan mendengarkan banyak ucapan-ucapan yang anti-Islamofobia, ya. Kemudian tindakan itu mulai dari kebencian, diskriminasi, ya kan? Apalagi penguasa ini, ya, penguasa di berbagai negara itu diskriminasi yang jelas. Di Myanmar itu, ya, mereka jelas-jelas mengusir Rohingya Muslim dari Myanmar. Itu diskriminasi, ditambah lagi ethnic cleansing, itu juga, ya. Di Gaza juga genosida itu, Islamofobia dalam arti tindakan. Ini erat kaitannya, ya. Saya berpendapat bukan hanya karena setelah 9/11, ya, tapi sebetulnya Islamofobia itu sudah sejak zaman Nabi. Sejak zaman Nabi Muhammad itu, ya kan, itu kan
misi Nabi adalah untuk membawakan tauhid. Iya kan? Ini jelas bertentangan dengan ajaran kepercayaan sebelumnya yang tidak tauhid. Makanya menimbulkan Islamofobia. Kemudian Islam itu mengajarkan kesamaan, ya kan? Sementara di zaman dulu ada kasta-kasta, ya kan? Ada bangsawan, ada non-bangsawan. Itu jelas menimbulkan Islamofobia. Tapi zaman modern itu, ini erat kaitannya dengan geopolitik nih. Geopolitik kalau menurut Samuel Huntington itu adalah clash of civilization setelah berakhirnya era Perang Dingin. Jadi menurut Huntington ada 7 atau 8 itu Pak ya, kelompok civilization itu. Ada kelompok Barat, ya, Kristen, ya, kelompok Rusia, Ortodok, kelompok Islam, Hindu, Cina, Afrika, Amerika Latin, ya kan? Ya, jadi sekarang kita melihat, ya kan, clash of civilization yang menonjol adalah antara Barat dengan Rusia. Buktinya di Ukraina, ya kan? Kemudian antara Barat dengan Islam di berbagai wilayah Timur Tengah terutama, ya kan? Sama Islamofobia tadi. Kemudian India, Hindu itu juga menindas Islam sekarang, ya kan? Dan bahkan ada indikasi beberapa volunteer India itu ikut tentara Israel, ya kan? Menyerang Gaza. Itu ada orang-orang India juga, gitu. Kemudian Cina juga ada terbukti penindasan di Xinjiang. Dan memang Cina itu komunis, anti agama itu intinya. Meskipun memang agama juga to certain extent masih dibolehkan di Cina. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kepemimpinan nasional tentu saja ini perlu diperhatikan ya. Yang pertama untuk dalam negeri, kepemimpinan nasional yang ramah terhadap agama. Karena agama adalah sila pertama Pancasila, ya kan? Jadi jangan sampai nanti sila pertama diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Kan sudah ada kan? Pemikiran bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Jangan sampai ini muncul ya. Yang kita harapkan kepemimpinan ini yang memang berpegang pada Pancasila dan jangan sampai Islamofobia. Yang kedua juga berjuang untuk internasional, jangan sampai mudah tertarik menarik antara Barat dengan Timur. Sekarang kan persaingan utama sebenarnya antara Barat dengan Rusia dan Cina. Nah, dalam perang Ukraina, saya melihat dua indikasi ya. Perang pertama tahun 2014 itu setelah Rusia menghadapi kecaman Barat yang begitu, terus dia kemudian bergeser ke Syria. Jadi untuk mengalihkan konflik di depan halaman depannya itu ke Syria, ke Timur Tengah. Nah, terus konflik tahun 2003 ini setelah begitu gencar didesak oleh Barat ya, gelombang kedua ini dia bergeser mendukung Hamas. Dia mensuplai Hamas banyak senjata itu, termasuk senjata yang disita dari Ukraina dikirim ke Hamas juga. Jadi memang Rusia itu mau mengalihkan, jangan sampai tekanan di Ukraina itu begitu besar, dialihkan ke Timur Tengah. Dan memang Timur Tengah mudah sekali meledak, karena memang penjajahan Israel belum bisa diselesaikan, dan Barat begitu gigih mendukung Israel. Jadi kita harapkan dua pemimpin yang punya perhatian dua hal itu. Menghindari Islamofobia di dalam negeri dan di dunia internasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung kita bahas dulu Bapak.
karena ada antrian 12 pertanyaan di Zoom nih. Tapi kalau boleh saya tarik garis merahnya adalah semua pertanyaan ada kemiripannya ya. Bahwa kalau tadi dari sisi bagaimana kriteria pemimpin, bagaimana pemimpin itu karakternya terbentuk, terpengaruh juga oleh sosial budaya, bahkan tanah lahir kita di sini gitu ya. Nah, penanya ini banyak mempertanyakan, ada yang belum dikupas tuntas. Kami rakyat, kami pemilih harus bagaimana melihat fakta kecurangan, mahasiswa supaya tidak apatis, kemudian banyak pemimpin yang selama ini contohnya ya jelas jauh dari uswatun hasanah gitu, sehingga yang Islami karena kan kepemimpinan nasional dambaan Islam gitu. Yang Islami itu seperti apa? Sudah sebetulnya tadi secara garis besar dikupas ya. Namun pengen nih ketika melihat kecurangan, ketika tanggal 14 melihat gambar itu nggak gemetar gitu. Hanya karena tadi pagi saya menerima 300 nih, 500 gitu. Atau ditawari apa. Nah itu fix saya harus coblos yang bagaimana. Jadi mungkin tadi dari Pak Samsurizal mengatakan ada pendidikan humanis yang kurang. Dari Pak Didin mengatakan bahwa sistem kita, struktur sosial kita siap punya sistem demokrasi yang khas. Tambahkan oleh Pak Indrajit bahwa geopolitik kita tuh ya memang harus khas Nusantara, apalagi jumlah SDM kualitasnya Islamnya itu mestinya mempengaruhi, mampu mempengaruhi dunia seperti kata Pak Asrukin. Nah mungkin bisa saya mulai Prof. Didin di virtual, apakah masih ada? Berkenan untuk menanggapi? Terima kasih atas. Baik, saya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Ini saya coba satu-satu. Yang pertama Pak Taufikur Rahman begini. Jadi saya mereview dari berbagai ini sangat praktis ya. Bahwa sekarang ini upaya melawan kecurangan ini sudah juga tidak kalah masifnya. Baik terutama tentu saja yang kira-kira di luar established ya, di luar kekuasaan ya, baik paslon 1 maupun 3. Jadi reviewnya begini, bahwa perlawanan terhadap kecurangan juga tidak kalah masifnya, sehingga sekarang ada sekian purnawirawan jenderal juga ratusan yang juga akan membackup para relawan di TPS nanti. Saran praktisnya begini Pak Taufik Rahman di lapangan. Jadi para relawan ini kalau melihat ada pihak-pihak yang mencoba melakukan kecurangan di TPS dan itu langkah pertama dicegah oleh para relawan, dan kalau mereka memancing keributan itu harus diselesaikan di tempat. Jadi jangan sampai dibawa keluar. Ini kira-kira review dari para purnawirawan yang memang nanti akan membackup seluruh. Karena yang ratusan itu rupanya bukan hanya jenderal, tapi sampai ke tingkat prajurit dan lain sebagainya yang sudah pensiun. Nah sekarang masalahnya lagi difikirkan bagaimana logistik untuk para relawan ini supaya dipenuhi, dan ini lagi dipikirkan. Jadi insya Allah ini kita bukan sendirian Pak, jadi sudah concern yang sangat nasional dan masif, dan insya Allah juga tidak katakanlah lebih meningkat berlipat dibanding pada tahun 2019, di mana pada waktu itu ada 700 yang sampai meninggal. Itu pun akan dihadapi ya kalau terjadi sampai seperti itu, dan bagaimana pencegahannya.
Itu yang pertama, saya ingin menyampaikan review dari berbagai kalangan saja. Terus yang kedua adalah bagaimana menghadapi apatisme mahasiswa. Menurut saya sekarang eh, justru dengan segala macam katakanlah framing dari mulai yang tingkat yang paradigmatis, ada Islamic phobia, kemudian penyebaran hate speech tentang terhadap umat Islam misalnya, kemudian semacam menakut-nakuti lah begitu. Sekarang ini ada gejala justru di kalangan mahasiswa ada semacam fight back untuk bergerak. Misalnya ada demo besar-besaran terakhir ini bahwa untuk menentang politik dinasti misalnya, itu dilakukan oleh ratusan BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, dan sudah mulai bergerak. Saya kira tidak terlalu dikhawatirkan menurut saya sekarang tentang bangkitnya kembali mahasiswa dan kampus untuk mengawal demokrasi yang cenderung sekarang ini mau mengalami kerusakan dan sedang dimatikan. Kemudian Ibu Ima ya yang khawatir dengan politik dinasti dan tidak ada contoh tauladan dari para pemimpin, ini pun sedang mengalami counter besar-besaran. Dan saya kira hikmahnya bahwa jangan-jangan ini kalau lihat periodisasi, ini kan satu generasi ya, 65 itu setelah 45, kemudian 45, 98, 98 itu 24, itu kira-kira ini satu generasi. Jangan-jangan ini apa yang disebut dengan reformasi jilid 2 akan terjadi, yaitu bagaimana mengakhiri kezaliman, mengakhiri tindakan perlawanan terhadap konstitusi dan merusak demokrasi. Mudah-mudahan itu 2024 adalah turning point, buah mengakhiri berbagai tindakan yang melawan konstitusi maupun merusak demokrasi. Kemudian Bu Yanti, itu kalau undang-undang mengenai anti korupsi itu sekarang undang-undang tipikor sudah sampai hukuman mati pun bisa dilakukan sebenarnya oleh hakim. Tinggal apakah ada keberanian hakim untuk menerapkan pasal itu. Saya kira para ahli hukum mohon nanti saya dikoreksi kalau salah, tapi jelas bahwa ada pasal yang memungkinkan hukuman mati untuk para koruptor skala mega. Dan memiskinkan pun ini sedang diperjuangkan undang-undang perampasan aset. Jadi dari paslon yang anti establish itu sudah mencanangkan bahwa ini akan segera disahkan kalau kemudian mandat masyarakat atau rakyat terhadap paslon ini diberikan, ya, bahwa undang-undang perampasan aset akan terakhir mengenai Islamophobia. Menurut saya begini, saya harus lengkapi juga dari memberikan yang terakhir dari pembicara terakhir. Menurut saya gerakan yang juga melawan penyebaran anti Islamophobia itu sudah dari PBB. Jadi 12 Juli 2023 PBB sudah mengadopsi Komisi HAM PBB bahwa harus seluruh negara yang bernaung di bawah PBB harus melawan kebencian terhadap agama termasuk Islamophobia. Jadi sekarang ini sudah era baru setelah peristiwa 11 September itu, sekarang malahan dunia sedang bergerak untuk melawan Islamophobia. Dan saya kira situasi ekosistem politik di Indonesia sedang melawan itu. Nah, dan tidak juga disederhanakan bahwa ini adalah memang lama sejak perang salib sebenarnya itu karena mereka pernah dikalahkan di Eropa itu oleh Sultan Saladin dan lain sebagainya. Mereka sakit hati sehingga kebencian ini memang sangat mensejarah begitu, sehingga ini yang kemudian dari generasi ke generasi untuk terus diteruskan. Bahkan Snok Horgronya
itu lebih sistematis dan sekarang diteruskan lagi setelah peristiwa 11 September. Tetapi gerakan untuk juga mengkonternya itu tidak lebih lemah ya. Bahkan sekarang sedang terjadi fight back juga. Jadi tinggal sekarang bagaimana PBB yang sudah mengadopsi itu menjadi gerakan nasional, gerakan ASEAN, dan kemudian Indonesia kalau dipimpin oleh mereka ya nanti juga harus masuk ke G20 maupun non-blok dan lain sebagainya untuk tidak hate speech atau kebencian terhadap agama ini diteruskan karena sangat tidak menguntungkan dunia maupun nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin. Jadi sudah dijawab bahwa sudah ada ketentuan, sudah ada perlindungan, tinggal apa? Keberanian. Pak, boleh saya tambahkan nggak tentang saksi tadi kecurangan di lapangan? Ya, Sedikit saja. 30 detik ya. Iya, Pak, kebetulan saya mantan Panwas, kemudian saya juga saksi. Jadi teknisnya di lapangan itu ketika kamu untuk para bapak-bapak atau ibu-ibu atau siapapun saja, silahkan bergabung ke relawan. Nanti akan dibuatkan mandat. Ya, nanti ada namanya saksi dalam dan saksi luar. Saksi dalam itu adalah partai-partai yang mengusung saksinya. Nah, itu yang penting. Kenapa? Di situ adalah tempat banyaknya kecurangan di situ. Misalnya daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, kemudian daftar pemilih. Nah, di situ misalnya 300 suara di situ. Terpakai berapa? Tidak terpakai berapa? Di situ rawan sekali kecurangan. Nah, disitulah kita harus mengawal di situ seperti itu. Jadi itu sekedar tambahan saja, Pak. Bahwa silakan masuk ke relawan kemudian menjadi saksi. Selesaikan di tempat, jangan mau ke KPU. Ada nanti paman-paman berikutnya lagi. Iya, baik. Terima kasih. Dapat poinnya. Jadi pas tanggal 14 yang penting pengawasan ya di lapangan. Dan tulis bukti saksi laporkan. Baik. Mungkin ada dari Pak Samsuri Rizal berkenan tadi bagaimana dengan pendidikan humanis tadi, apakah bisa jadi pedoman? Iya, saya akan merespon ada yang dari Institut Agama Islam tadi mengenai kebingungan untuk memilih pemimpin sekarang karena banyak juga generasi muda yang bicara-bicara mencari panutan dari pemimpin-pemimpin kita yang ada sekarang ini. Ya, memang kita tentu mengharapkan pemimpin itu mempunyai seperti yang norma-norma yang tadi sudah disampaikan. Tapi sekali lagi, pemimpin itu juga adalah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita harus memaklumi itu. Saya menganjurkan sekali, karena kebetulan saya dengan Prof. Sadikin suka dengan sejarah dan biografi. Jadi angkatan muda itu perlu banyak membaca tentang sejarah dan biografi pemimpin-pemimpin dan mengambil hikmah dari kebijakan-kebijakan, komitmen-komitmen. Salah satu yang pernah saya baca adalah mengenai Bung Hatta. Ketika Bung Hatta mundur dari wakil presiden, pensiunan yang beliau terima itu amat sedikit, sehingga tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Meskipun Bung Hatta dapat royaltis dari buku-buku yang dia tulis, dan beliau masih mengajar di Gama, naik kereta api ke sana. Sampai suatu waktu beliau tidak bisa membayar listrik rumah di Diponegoro itu. Begitulah keadaannya, sampai dibantu oleh seorang pengusaha keluarganya sehingga cukup. Pada waktu itu ditawari menjadi komisaris salah satu multinational company dengan bayaran yang amat tinggi. Beliau menjawab, saya sudah menjadi milik masyarakat. Jadi tidak bisa lagi menjadi milik company ini. Padahal dia membutuhkan uang. Sekarang kita berebut semua menjadi komisaris di berbagai BUMN. Nah, ternyata ada contoh-contoh yang masih bisa kita lihat. Dan bagi kita yang sudah senior-senior ini, sudah tua-tua ini, kalau boleh, punyalah
kelompok-kelompok 10 orang, 20 orang remaja. Pak Hendra rajin biasanya ngumpulin remaja-remaja itu untuk bincang-bincang, bertukar pikiran. Saya sendiri mencoba, dulu setiap hari Minggu saya dengan Prof. Sadikin, baik mahasiswa kedokteran maupun yang bukan kedokteran, kami bincang-bincang. Bukan hanya mengenai masalah ilmu yang kita peroleh, tetapi mengenai hal-hal sehari-hari, misalnya remaja jangan berpolitik, politik itu kotor. Kita jelaskan bahwa itu sebenarnya tidak betul. Jadi bagi adik tadi, lihatlah contoh-contoh pemimpin-pemimpin yang ada, yang dulu, dan saya tidak akan menyebut pemimpin yang sekarang, barangkali tidak enak, tetapi pilihlah orang yang seperti dikatakan tadi, amanah, konsisten, punya visi ke depan, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini kalau menurut Pak Astruhin, ketika praktik, ya kan, karena ini kan ditanya kan prakteknya ketika melawan kecurangan, keteladanan tadi yang dikatakan Pak Samsurizal, ada teladan jadi semacam imajinasi karena orangnya nggak ada Pak sekarang gitu. Nah, ketika Pak Astruhin bertugas sebagai duta besar di luar negeri, mungkin banyak perbandingan, komparasi mungkin yang negatif atau banyak yang positif. Bagaimana ini kan dari sisi mata rakyat berperan serta di dalam kehidupan politik gitu. Ya, memang yang tadi para pembicara sampaikan adalah semua kriteria yang bagus, kriteria yang ideal untuk menjadi pemimpin. Namun tadi waktu ditanyakan oleh penanya pertama, itu semuanya nggak ada artinya. Kalau sistem dan pelaksanaan pemilu itu tidak demokratis dan terjadi banyak kecurangan. Bahkan tadi ada yang mengatakan udah ada pemenangnya. Ya memang itulah ya, di luar kemampuan kami dari pembicara ini. Memang pesannya adalah bagaimana mencari pemimpin yang pemimpin ideal untuk bangsa kita. Jadi masing-masing tadi pembicara menyatakan kriterianya yang sesuai dengan yang diharapkan bukan saja umat Islam, tetapi yang diharapkan oleh rakyat Indonesia secara umum. Adapun mengenai pencegahan kecurangan-kecurangan itu sebenarnya bukan tidak menjadi masalah yang dibicarakan di sini. Namun tadi sebagian sudah disampaikan oleh Prof. Didin Damanhuri tadi. Bagaimana pencegahan itu ditambah dengan Ibu Ima tadi itu. Jadi itu saya kira informasi yang juga perlu disampaikan. Mengenai pemimpin yang ideal, ya kalau kita lihat apa yang ada di sini dan kalau saya bandingkan dengan pemimpin-pemimpin di wilayah kita saja, di regional ini, pemimpin yang saya tahu di Cina itu memang pemimpinnya sistem masyarakatnya sosialis. Namun demikian, semua pemimpin yang ada di sana itu sangat berpengalaman dan well trained dan terpilih. Mereka itu merupakan pemimpin komunis tingkat dari mulai kabupaten, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sampai tingkat pusat. Nah, dengan demikian mereka mampu dan berpengalaman sekali untuk mengelola negara dengan baik. Karena yang terpilih Xi Jinping, kemudian katakanlah ada tiga pemimpin yang bagus itu, Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan Xi Jinping. Yang lain juga bagus, dan itu semuanya adalah hasil godokan dari tempaan mereka sebagai pemimpin dari mulai awal.
tidak instan begitu. Nggak ada yang instan. Karena di komite partai yang tingkat Kongres Rakyat Nasional itu orang-orang yang terpilih lah yang memang akan menjadi pemimpin. Nah, dengan demikian dia bukan saja mampu untuk memanage, untuk mengatur rakyatnya, tetapi juga standingnya itu di internasional itu bisa membanggakan Cina. Nah, kalau kita lihat misalnya banyak sekali di masyarakat Indonesia itu mengagumi kemajuan Cina sehingga perlu mencontoh di sana. Namun tanggung yang dicontoh itu adalah keberhasilannya, hasilnya, N-nya. Tapi dia nggak tahu progresnya itu nggak tahu, prosesnya nggak tahu. Contohnya misalnya tadi juga disebut bahwa di sana itu untuk untuk mengurangi kecurangan, semua kriminal tingkat tertentu dihukum mati. Biasanya dihukum mati dengan ditembak satu pelurunya itu disuruh bayar keluarganya pula. Dengan kata lain bahwa salah satu penyebab kemunduran bangsa yaitu korupsi itu betul-betul berantas. Yang kedua, kualitas dari pemimpin itu betul-betul tadi yang disebutkan kualitas pemimpin menurut Islam segala macam itu ada di Cina meskipun dia bukan Islam. Nah, itu juga sebenarnya di negara-negara, kalau kita lihat negara yang sekarang mempunyai pemimpin tingkat dunia seperti Xi Jinping, Putin, itu juga mempunyai kualitas yang betul-betul bagus. Sementara di negara barat itu negaranya pemimpinnya dihasilkan dari proses pemilihan presiden yang sangat demokratis, yang sedikit kecurangan. Kita pakai contoh saja. Di negara demokrasi India kan rakyatnya juga masih miskin. KPU-nya itu nggak bisa diintervensi. India. Jadi KPU-nya itu mempunyai suatu kekuasaan yang sedemikian rupa sehingga apapun kecurangan yang dilakukan oleh incumbent, yang dilakukan oleh orang yang punya ini, semua akan ditertibkan sesuai dengan aturan, dan presiden apapun nggak bisa intervensi. Itu India. Nah, kita belum bicara kalau negara-negara Barat, kita udah nggak bisa bicara. Mereka memang sudah sedemikian sistemnya sudah jalan. Nah, ini yang sebenarnya kita masih perlu satu session lagi untuk membicarakan bagaimana sistem ini bisa terbentuk. Itu yang saya pikir sesi itu perlu kita betul lagi dan masih menjadi utopia bagi saya sendiri. Jadi pemimpin bukan saja tidak lagi yang dihasilkan secara demokratis itu yang baik, tetapi bahkan dari sistem apapun, pemimpin itu akan berguna untuk kemaslahatan rakyat apabila dia itu memang ada keberpihakan pada rakyat. Jadi kalau saya pribadi melihat bahwa pemimpin yang otoriter itu di negara-negara berkembang dan negara-negara yang terbelakang itu diperlukan sejauh dia memang punya keberpihakan pada rakyat. Nah, dengan demikian itu dia mengurangi demo-demo yang meramaikan, tapi banyak mengurangi waktu untuk produksi segala macam. Tapi dia memang bertindak keras, namun pro rakyat. Kita ambil Singapura, misalnya. Kita ambil katakanlah hasil demokrasi juga Malaysia. Malaysia zaman Mahathir itu keras itu, tetapi dia rule sesuai dengan law enforcement dijalankan dengan baik. Jadi message saya bagaimana kita menghasilkan suatu pemimpin sesuai dengan tadi kriterianya, tapi dengan proses hasil pilpres yang memang sesuai dengan aturan yang benar. Amin. Baik. Terima kasih Pak Asruin dengan contoh praktek di banyak negara. Contohnya di Cina, memang belajar sampai ke negeri Cina memang ya.
Jadi baik, karena waktu juga kita harus tutup. Mungkin mohon bersiap Bapak Prof. Sardi di Zoom ya untuk membuat resumenya. Tapi tadi sudah disinggung bahwa pemimpin ideal mungkin belum ketemu. Tapi dari diskusi kita mungkin ke arah sana yang kita udah siap sistemnya, hukumnya, undang-undang, bahkan agama Islam sudah siap. Nah, tinggal keluhan dari rakyat, dari pengikut di Al-Ahzab ayat 67. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Nah, apakah kita masih punya komplain yang Allah sudah menuliskan komplain kita itu di Al-Quran? Mohon Bapak Prof. Sardi untuk resume diskusi kita hari ini.